Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Halliburton dengan anggota Anissa Maharani, Ataya Hanun, Christina Amelia, Najah Adaira, dan Sylvia Nabila. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai natural gas energy security yang ada di negara Cina. Terdapat 3 pokok masalah yang akan kami angkat, yaitu bagaimana kondisi ketersediaan gas alam di negara Cina, bagaimana strategi Cina dalam memanfaatkan gas alam sebagai sumber energi, dan bagaimana sekuritas energi gas alam di Cina. Dari ketiga pokok masalah tersebut, maka tujuan dari pemaparan ini adalah untuk menganalisis kondisi ketersediaan gas alam di Cina, untuk mengidentifikasi strategi Cina dalam memanfaatkan gas alam sebagai sumber energi, dan untuk mengetahui keadaan sekuritas energi gas alam di Cina. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai natural gas energy security di Cina, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gas alam. Gas alam adalah bahan bakar fosil yang tersusun atas gas-gas hidrokarbon yang mudah terbakar. Gas alam dibandingkan sumber energi lainnya dipilih sebagai pengganti utama sumber energi yang tak terbarukan seperti batu bara, karena gas alam lebih bersifat semi-renewable dibandingkan yang lainnya. Gas alam akan melalui beberapa rangkaian tahapan sebelum akhirnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, di mana geologis akan melakukan eksplorasi seismik untuk menemukan well. Kemudian jika well tersebut akan memenuhi segala tes, maka akan dilanjutkan pada proses ekstraksi berupa drilling atau fracking. Kemudian setelah diekstraksi, gas alam tersebut akan diproses lebih lanjut menjadi produk turunannya yang akan didistribusikan menggunakan pipeline menuju konsumen untuk disimpan dan digunakan. Lalu bagaimana kondisi ketersediaan gas alam yang ada di muka bumi? Nah, kondisi ketersediaan gas alam di bumi ini diperkirakan terdapat sekitar 6 quadrillion cubic feet atau setara dengan 6.000 exajoule energi. Nah, negara-negara yang memiliki ketersediaan gas alam terbesar adalah negara Rusia yang diikuti oleh Iran dan Qatar. Cina adalah salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik mencapai 164 miliar TCF atau triliun kaki rubik. Walaupun Cina memiliki jumlah gas alam yang banyak, tetapi Cina belum bisa memenuhi kebutuhan domestiknya sehingga ia tetap mengimpor gas alam dari negara lain. Secara statistik, pada tahun 2020, Cina memerlukan 10% penggunaan gas alam untuk memenuhi penggunaan energi listriknya, dan pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi masalah di daerah Turkmenistan yang menimbulkan masalah atau krisis kecil pada pasar listrik Cina, dan pada tahun 2016 Cina memerlukan penggunaan batu bara mencapai 62% yang tidak ramah lingkungan. Dan salah satu permasalahan dari energi gas alam yang ada di Cina adalah produksi gas alam pada bagian hulunya. Besar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Pada laporan terbaru, sekitar 8% dari total penggunaan energi utama di Cina berasalkan dari gas alam, yang mana hal tersebut merupakan peningkatan sebanyak 4% pada 2010 dan hanya 2% dari tahun 2000. Peningkatan jumlah konsumsi tersebut sayangnya tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksinya, sehingga kemudian untuk memenuhi kebutuhan domestiknya, Cina harus melakukan impor gas dari negara lain, bahkan dari rival ekonominya yaitu Amerika Serikat dan juga Rusia. Jadi seiring dengan semakin bertambahnya konsumsi gas alam, tidak dapat dipungkiri bahwa gas alam akan menjadi salah satu sumber energi utama dalam konsumsi domestik Cina. Bahkan mungkin dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi sumber energi nomor 1 dalam mengganti energi fosil lainnya. Kemudian, mengingat juga Cina merupakan salah satu kontender terbesar ekonomi Amerika Serikat, di mana menurut analis ekonomi Kevin Daly, ekonomi Cina akan menyusul Amerika Serikat dalam PDB pada tahun 2035. Ketergantungan terhadap impor gas alam akan meningkatkan kerentanan politik luar negerinya, terutama mengenal relasi kuasa dalam kontestasi politik dalam berbagai konteks regional struggle, termasuk dalam kontestasi Laut Cina Selatan. Namun, hal tersebut tidak mudah untuk ditanggulangi karena pada 2022 sendiri lebih dari setengah dari total impor gas alam Cina berasalkan dari negara yang tidak memiliki kerjasama diplomatik seperti Australia, di mana sebanyak 44 miliar meter kubik dan Amerika Serikat sebanyak 12 miliar meter kubik. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap keamanan nasional, terutama yang berkaitan dengan salah satu soft power yang terpenting, yaitu ekonomi negaranya. Peningkatan konsumsi gas alam di Cina sendiri malah menjadi pisau bermata dua secara environmental lebih bersih, namun akan merugikan dalam konteks national security karena economic sovereignty-nya yang tercoreng oleh dependensi terhadap suplai gas alam negara lain, terutama dalam negara Amerika Serikat.
Dari penjelasan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa natural gas belum bisa menjadi penopang energi security di Cina, malah sebaliknya dapat melukai national security Cina itu sendiri, sehingga secara garis besarnya, natural gas tidak dapat memenuhi kebutuhan energi Cina karena konsumsi natural gas Cina sendiri hanya berkisar pada angka 8% saja dari konsumsi energi primer keseluruhannya, dan dari angka tersebut, lebih dari setengahnya merupakan hasil impor dari negara lain ataupun dari rivalnya. Baik, berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi yang kami telah lakukan. Baik, sekian informasi dan presentasi yang dapat kami bagikan kepada pendengar. Semoga ilmu dan informasi yang telah kami bagikan dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu akhirnya Cina memutuskan untuk bekerja sama dengan Rusia agar pasokan gas domestika dapat terpenuhi. Lalu untuk meninjau apakah energy security Cina akan terjamin atau tidak dapat dilihat melalui 4 aspek. Aspek pertama yaitu availability. Di sini dinilai prediksi kebutuhan pada tahun 2030 adalah 471 bank cubic meter. Lalu prediksi total output pada tahun 2030 adalah 311. Di sini Rusia akan memasok sebesar 38 bank cubic meter per tahun, di mana angka tersebut dinilai cukup baik. Selanjutnya adalah accessibility. Di sini pipa-pipa gas di mana gas dari Rusia akan dikirimkan ke Cina akan melalui jalur timur, di mana pipa tersebut akan melintasi provinsi yang ekonominya cukup tertinggal. Jalur ini dapat menjadikan pasokan energi menjadi lebih maksimal. Aspek ketiga yaitu acceptability. Di sini, Cina bertarget untuk mengurangi dominasi batu bara sebagai sumber energi utamanya, yang berarti hal tersebut akan mengurangi gas emisi rumah kaca pula. Di sini, jumlah impor gas alam, yaitu sebesar 16-29%, akan mengurangi penggunaan batu bara sebesar 50 juta ton per tahun, di mana hal tersebut sangat menguntungkan dan baik untuk lingkungan. Aspek yang terakhir adalah affordability. Di sini harga yang disepakati adalah 350 per 1000 meter kubik USD. Sebelumnya, Cina juga mendapatkan penawaran dari Turkmenistan di mana harga lebih murah. Namun Rusia dapat memasok dalam jangka waktu lebih panjang di mana hal tersebut dilihat lebih dibutuhkan oleh Cina saat ini. Selanjutnya yaitu strategi yang akan diterapkan oleh pemerintah Cina terkait gas alam. Di sini, pemerintah Cina mempunyai prioritas utama, yaitu mengubah sumber energi utamanya dari batu bara menjadi gas alam, di mana hal tersebut akan berdampak baik pula untuk meningkatkan kualitas udara perkotaan dan untuk mengurangi gas emisi karbon dioksida, sesuai dengan 13th Five-Year Plan. Selanjutnya, pemerintah Cina juga memiliki beberapa target yang harus dicapai. Yang pertama yaitu meningkatkan bagian gas alam dan konsumsi energi primer menjadi 10% pada tahun 2020 dan 15% pada tahun 2030. Target yang kedua yaitu meningkatkan bagian gas alam dalam hunian perkotaan menjadi 50-55% pada 2020 dan 65-70% pada tahun 2030. Yang terakhir untuk meningkatkan bagian kapasitas pembangkit listrik